Mengenai salat tahajud itu sendiri, maka Nabi Muhammad SAW juga melakukan bangun malam. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, bahwasannya Kanjeng Nabi itu qiyamul lail, bangun malam, hatta tataqattara qadamahu, saking dari lamanya beliau berdiri, hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau itu bengkak, abu sikile, karena lama berdiri. Kalau kamu sholat malam sing abu ne baduke krana keturun ne, pas sujud tangi-tangi subuh. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sayyidah Aisyah melihat hal itu, bagaimana Kanjeng Nabi sholat malam, berdirinya lama, membaca Al-Qur'annya lama, sampai kakinya bengkak. Kasihanlah Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah kemudian bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, bahkan mengampuni dosa-dosamu yang akan datang? Seandainya engkau itu tidur, gak usah bangun itu, pasti mlebu swarga. Kok angel-angel sampean iku sik melek bengi barang. Iki katanya Sayyidah Aisyah. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aku melakukan ini semua sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah dimuliakan, aku telah diberikan ampunan oleh Allah dosa-dosaku yang dulu maupun yang akan datang. Maka sebagai wujud rasa syukur, maka aku bertahajud, aku sholat malam. Orang itu kalau orang baik, tatkala kita berbuat baik kepadanya, dia akan lebih baik berbuat baik kepada kita. Itu tandanya orang baik. Orang baik itu akan membalas kebaikan lebih banyak lagi. Tapi kalau orang itu jelek, kita berbuat baik kepadanya, dia tidak akan membalas kebaikan kita, justru mengejek kita, justru menganiaya kita, justru dia menjadi sombong. Idza anta akramta, kalau engkau memuliakan al-karima, orang yang mulia, malak tahu, maka engkau akan menguasainya. Wa in anta akramta al-laima, kalau kamu memuliakan orang yang jelek, tamarrada, maka dia akan semakin menjadi-jadi kesombongannya, akan berbuat aniaya. Rumongso pantas dimuliakan, itu orang jelek. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi, tatkala beliau wafat, orang-orang sangat bermimpi bertemu dengan Junaid. Kemudian mereka bertanya, wahai Imam Junaid, bagaimana keadaanmu? Apa yang kau temui balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka katanya Imam Junaid, hilang kabeh. Semua isyarat, semua ibarat, semua ilmu, semua tulisan, semua enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bermanfaat, semua di sisi Allah yang aku temui hilang semua, sia-sia. Yang tersisa hanyalah beberapa rakaat yang aku lakukan pada waktu sahur, dan itulah yang kutemukan pahalanya di sisi Allah. Artinya apa? Amalan-amalan tadi itu karena kecampur ria, nggak ikhlas, salah niat dan seterusnya, semuanya nggak ada pahalanya. Yang tersisa apa? Hanya beberapa rakaat sholat malam. Karena pada waktu malam nggak ada orang yang lihat, pada waktu malam nggak ada ria, pada waktu malam niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tersisa, katanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi ini dulu. Kalau orang sekarang beribadah kapanpun itu bisa ria. Mau sholat malam betul gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Tapi pagi harinya
nulis status, alhamdulillah ngene ngantuk mambengi mari melekan wiritan salat malam hai ini nggarai entek kabeh ganjarane ya. Tapi kalau ada orang yang membuat status seperti itu, jangan kau jelek-jelekkan. Kita harus husnudzon. Oh, boleh jadi orang ini memotivasi orang lain untuk bangun, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain beda ukuran, ya. Ojo diwale, lek awake dhewe status, wah aku motivasi. Wah. Untuk orang lain, wah iki riya iki. Jangan kembali. Maka kita harus curiga kepada diri kita sendiri. Pada waktu malam hari, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membanggakan hamba-hamba yang pada waktu malam hari meninggalkan ranjangnya, membuka selimutnya, meninggalkan keluarganya yang dicintainya untuk melakukan sholat. Maka saat itu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, unduru ila abdi, lihat kepada hambaku yang lagi sholat itu. Sara min firasihi, dia meninggalkan ranjangnya, wa wata'ihi min baini habbihi wa ahlihi, dia kemudian meninggalkan selimutnya di antara orang-orang yang dicintai dan keluarganya, ila salatihi, dia kemudian meninggalkan untuk melakukan salat, raghbatan fima indi, karena dia sangat senang atau mengharap pahala yang ada pada sisiku, wa syafaqatan mimma indi, dan karena dia takut betul akan adab yang ada padaku. Maka Allah membanggakan orang-orang yang sholat malam, sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu adalah sarana supaya doa kalian dikabulkan. Kalau kamu sudah doa jungkir walik, ya, 2 tahun kok gak rumangsa, kok gak dikabul-kabul nih, sholat malam. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, tidaklah seseorang muslim dia bertepatan dengan waktu tersebut di mana ia minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kecuali Allah akan memberikan kepadanya wadhalika kulla laila, dan itu akan terus berulang setiap malam. Artinya waktu mustajabah tersebut ada pada setiap malam. Maka carilah malam itu, lakukan sholat malam, berdoalah kepada Allah supaya apa? Doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kamu tidur, niatkan untuk bangun malam. Niatkan untuk bangun malam. Ya Allah, Allahumma aikidni fi ahabbis saati ilaik. Ya Allah, bangunkan aku di waktu di mana Engkau sangat cinta aku bangun malam pada saat itu. Minta kepada Allah, setting hatimu. Sebetulnya orang bangun nggak usah pakai alarm, karena sebetulnya hatimu itu ada alarmnya. Kalau kamu mau tidur, kamu yakin kerentek, ya Allah, aku bangun mau bangun jam 3 misalnya, mesti ngelilir jam 3. Cuma pada saat permasalahan ini terus tangi apa turu meneh. Kalau kamu niatnya kuat, ya mesti bangun. Tapi kalau kuat niatnya setengah-setengah, ngelilir, ya benakno selimut, tidur lagi ya. Maka diniati. Tatkala sudah niat, apapun yang terjadi kamu sudah dapat pahalanya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili, barang siapa yang dia mendatangi kasurnya kemudian dia niat nanti akan qiyamul laili, dia akan bangun pada waktu malam hari, faghalabathu ainahu, tapi dia tertidur pulas, gak ngelilir sama sekali, hatta asbaha, sampai pagi, kutibalahu ma nawa, maka apa yang diniatkan untuk bangun malam itu dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah mendapatkan pahalanya bangun malam meskipun dia tidak jadi bangun. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Dan tidurnya itu
menjadi sedekahnya Allah kepada dia. Maka setiap tidur niati bangun malam. Seandainya nggak bangun pun kamu dapat pahalanya qiyamul lail, dan itu merupakan sedekah Allah untuk kamu. Tapi ya niat tenanan, ojo guyonan. Ya, lek guyonan yo gak niat jenenge. Niat itu ya niat keyakinan yang mantap dalam hati. Aku kok tangi tuh. Kok tangi ini kok adzan subuh, gak sempat bangun malam, kamu sudah dapat pahalanya qiyamul lail. Orang yang tidak bisa qiyamul lail itu boleh jadi dia memiliki dosa-dosa, yang mana dosa itu bisa menghalanginya dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah bercerita, "Harimtu qiyamal laili khamsat ashhur bidzambin aznabtuhu." Aku pernah gak bisa bangun malam selama 5 bulan. Sufyan Ats-Tsauri ini Masya Allah istiqomah bangun malam, tapi satu ketika sampai 5 bulan gak bisa bangun. Dan dia cerita, ternyata setelah aku selidiki, penyebab aku gak bisa bangun malam itu gara-gara aku pernah melakukan dosa. Apa dosanya? Pada waktu aku ada di masjid, ada orang berdoa. Waktu dia berdoa, dia nangis berdoa di sampingku. Lalu kemudian hatiku kerentek, oh wong iki pamer, wong iki riya. Ini suudzon kepada orang lain, dosa. Dan dosa itu menyebabkan 5 bulan Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa bangun malam, tidak bisa qiyamul lail. Dosa mau tok ae. Dadi wajar aku gak iso tahangi 5 tahun iku. Wong dosa ngene tok iso 5 bulan. Bagaimana dengan dosa yang lebih besar? Tapi tenang. Masih ada solusi. Ada solusi. Apa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Hadis sahih riwayat Muslim ya. Maka pahalanya ataupun keterangannya ini sahih, benar, berarti nanti akan ditemukan betul ya. Enggak diragukan, harus yakin ini. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu qiyamul laili separuh malam. Jadi awakmu sholat isya berjamaah, kamu akan mendapatkan pahala melek wengi qiyamul laili separuh malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa kana ma shalla laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dicatat bagimu seakan-akan kamu enggak pernah tidur semalaman suntuk untuk zikir, untuk salat tahajud. Maka itulah pentingnya salat subuh berjamaah. Mulai itu ditekankan, salat subuh kudu berjamaah. Karena orang yang sholat subuh berjamaah, maka tiap malam dia dicatat oleh Allah, dia bangun malam. Bahkan bangun malam ini bukan 1 jam 2 jam, bahkan semalaman dia tidak tidur. Maka nanti santri yang model seperti ini, nanti di akhirat tatkala dibangkitkan pada waktu nanti di mahsyar, kemudian pada yaumul hisab, dia kemudian dikasih rapot ditulis nama Syarif qiyamul lail 100%. Aku gak tahu qiyamul lail itu rudok. Gak keliru ta malaikat. Kok iso 100% ya? Lho awakmu iki salat subuh terus berjamaah. Yo iku qiyamul lail semalam suntuk. Maka jangan telat kalau salat subuh berjamaah, rugi. Wis malam gak bangun, salat subuh gak bangun bisa ya. Yaitu yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, dzaka rajulun balas syaitan fi udunai. Itu orang yang telinganya dikencingi oleh setan.